Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Yusuf Arham. Pada kali ini kita mau membahas tentang bagaimana keluar dari zona. Mohon dimaafkan ya, karena banyak backsound anak kecil nanti selama video ini berlangsung. Karena banyak sekali yang pada mengeluh ketika ada di zona perang harga, hancur-hancuran harga, itu bagaimana solusinya menanggapi ataupun ada di zona merah seperti itu. Karena sekarang lagi ada wabah corona, di penjualan juga seperti itu. Sejak negara api menyerang, sejak marketplace yang warna oranye menyerang, semuanya pada hancur-hancuran harga, semuanya pada saling ngasih harga termurah, bahkan sampai berani mungkin nggak dapat untung, hanya satu produk dia jual harga yang sama dengan harga pokoknya demi mendatangkan traffic yang lebih banyak di marketplace-nya dia ataupun di toko online-nya dia. Ada juga yang dapat untung cuma berani 1.000-2.000 aja demi mendapatkan, kalau diklik di marketplace itu sudah kelihatan di harga termurah, toko dia muncul di paling atas. Mau sampai kapan orang Indonesia terus aja hancur-hancuran harga, banting-bantingan harga? Emangnya enak kalau banting-bantingan harga itu? Pasti sebagai penjual, kalau banting-bantingan harga itu ya nggak mungkin enak, nggak akan bisa leluasa. Mau mikirin bayar karyawan juga susah, mau ngasih bonus juga susah, mau survive, mau nambah stok koleksi atau produk terbaru juga susah. Kan anggarannya mepet banget nih, karena keuntungannya juga mepet banget, keuntungannya sedikit banget. Terus apa lagi? Kalau ada sesuatu produknya mati ataupun produknya gagal dijual atau produknya nggak bisa diterima pasar, nggak punya dana cadangan untuk produksi produk yang lebih tren lagi, produk yang lebih bagus lagi atau produk yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya UKM Indonesia ataupun masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan harus bisa keluar dari zona merah seperti ini. Zona hancur-hancuran harga itu harus bisa keluar. Terus solusinya gimana supaya kita nggak sampai ada di zona hancur-hancuran harga? Mungkin kalau ada yang jual dan produknya juga ada di produk yang hancur-hancuran harga, bisa komen di video ini. Saya juga ingin mendengarkan seperti apa rasanya. Karena terus terang dulu saya juga memikirkan hal seperti ini sebelum banyak sekali marketplace datang di Indonesia, sebelum marketplace tumbuh di Indonesia luar biasa pesat. Ketika itu masih belum ada hancur-hancuran harga. Jualan di Facebook, jualan di Kaskus itu nggak sampai seperti sekarang pada hancur-hancuran harga, pada ngejual yang paling murah, bahkan sampai nggak dapat untung untuk 1-2 produk aja, semuanya berani melakukan hal seperti itu. Terus solusinya yang paling terbaik yang harus dilakukan apa? Yang mesti dilakukan untuk teman-teman semuanya supaya keluar dari zona merah seperti ini, yaitu harus bisa segera bikin brand. Itu jawaban yang paling terbaik. Kenapa kok bikin brand? Karena kalau kita sudah punya brand, nah di situ kekuatan kita mulai tumbuh. Mau sampai kapan sih kita terus-terusan jualin produk orang, besarin brandnya orang, besarin produk milik orang lain? Kita nggak bisa menikmati brand yang kita bangun. Memang pada awalnya membangun brand itu nggak mudah. Memang saya juga mengakui membangun sebuah brand, apalagi mulai dari nol, itu perjuangannya luar biasa, hebat sekali, dan capeknya luar biasa. Tapi kalau sudah brand, nama itu sudah dikenal masyarakat, sudah melekat di benak masyarakat, itu semuanya itu seperti passive income gitu loh. Sudah bisa menerima uang, nama sudah ada, terus juga orang itu repeat order itu dengan mudahnya, dengan enaknya. Bahkan kita menjual lebih mahal pun mereka tetap bisa menjual, mereka tetap bisa menerima.
contoh nyata aja, Supreme itu aja dikasih dicetak di batu di batako aja bisa dijual dengan harga segitu mahalnya. Oreo dikasih label Supreme aja harganya seperti apa ya juga tahu sendirilah. Coba cari tahu tentang Supreme. Oreo itu harganya berapa? Jadi itu yang UKM biasanya produk-produk perempuan, entah itu jilbab ataupun produk-produk baju, daster atau yang lainnya, segeralah untuk membuat brand. Bikin brand itu nggak mahal kok. Memang kalau untuk mau daftar ke HKI ya, itu memang perlu biaya yang lebih. Memang saya akui seperti itu. Tapi untuk di awal kita kan masih proses untuk mengenalkan brand kita. Kalau brand kita sudah dikenal lebih banyak orang, ya sudah mulai banyak menerima, nggak banyak komplain, sudah bisa diterima, banyak yang repeat order. Di saat itulah dan sudah ada space uang alokasi untuk mendaftarkan ke HKI, hak kekayaan intelektual mengenai brand kita, barulah kita daftarkan. Untuk awal-awal nggak perlu untuk kita daftar ke HKI, masih jangan dulu, bangun dulu aja brandnya dulu. Gampang kok, mau bikin apa banyak kok sekarang. Mungkin punya penemuan minyak gosok atau apapun itu, di pack terus dikasih label sendiri, dikasih mereknya sendiri bisa. Atau mungkin kenal punya bengkel sepatu atau bengkel sandal, atau mungkin punya penjahit, kenalan ini, cari tahu lah tempat produksi label itu di mana. Mulai cetak, pikirkan nama, kasih labelnya di produk yang dijual. Lama-kelamaan bangun reseller, bangun customer yang lebih banyak. Ini bangun brand itu sama halnya kita membangun nama ya. Memang brand itu membangun nama, memperbesarkan nama merek kita. Kalau nama kita sudah besar, insya Allah penjualan bisa lebih mudah, dan customer kita untuk menerima itu lebih mudah karena sudah kenal dengan kita. Beda lagi kalau belum kenal dengan brand yang kita jual, itu memang lebih sulit untuk memasarkannya. Tapi tantangannya memang di sini, supaya kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Mau sampai kapan terus untung-untungan cuma 1.000, 2.000, 1.000, 2.000? Apa nggak mau dapat keuntungan 50.000, 80.000, 100.000? Ya pasti mau lah. Nah, space keuntungan yang banyak itu kalian semua bisa ngembangkan, bisa rekrut, hire tim yang lebih solid, yang lebih bagus, bisa bayar iklan ke influencer, pemasarannya bisa jauh lebih luas, uangnya bisa dipakai untuk itu. Uangnya bisa dipakai endorse ke Instagram atau mungkin ke YouTuber buat iklankan, bisa iklan ke Facebook ad ataupun ke Instagram ad. Uangnya bisa mengarah ke situ gitu loh. Jadi bakal lebih profesional, bakal lebih tinggi. Tantangan berikutnya sih harusnya seperti itu, nggak terus-terusan kita menjualkan produk orang lain. Kita harus bisa menciptakan produk sendiri, harus bisa membangun brand merek kita sendiri dengan hasil karya dan jerih payah kita sendiri. Karena saya sendiri sih dulu sempat merasakan dan tahu betul kalau saya nggak segera ambil keputusan bikin brand, pasti saya juga akan ada di industri yang hancur-hancuran harga itu. Pasti akan ada di tempat zona merah, dimana untuk nyari untung 20.000 itu susahnya minta ampun, karena produk kompetitor jual harga lebih murah. Kalau saya lebih baik sekarang nggak jual harga lebih murah, tapi jual kualitas yang lebih baik. Itu jauh lebih enak karena keuntungannya lebih banyak. Dulu nih saya ambil contoh, kalau bisa searching lah produk saya di marketplace atau di websitenya RS31 ini. Kayak Cinopen gini aja saya jual 185.000, 185.000. Sedangkan cari kalau di Shopee produk serupa Cinopen 55.000, 60.000, bahkan ada yang jual 40.000. Luar biasa murahnya kan. Tapi itu semuanya nggak bisa bikin kita puas kalau membeli produknya yang murah-murah seperti itu. Banyak sekali kelemahannya. Jadi tujuannya kalau kita setelah
bikin brand, punya kekuatan, bisa ngambil untungnya lebih banyak, nggak melulu terus-terusan ada di zona merah seperti itu. Mereka akan tahu, oh ini harga 185.000 brand ini, oh ini harga 100.000 produk yang seperti ini, oh ini harga yang 200.000 produk ini. Tinggal mau nyari produk yang sensitif dengan harga atau sensitif dengan kualitas. Kalau kita punya uang lebih ya pasti kita sangat sensitif banget dengan kualitas, nggak akan mau punya uang lebih beli kualitas yang buruk. Tapi kalau sensitif dengan uang ya pasti nggak memperpedulikan kualitas, yang penting harga murah. Pada video ini juga menjelaskan teman-teman semuanya, kalau kita bikin brand, kita tentukan juga mau diarahkan kemana, mau diarahkan ke segmen paling bawah, grassroots, atau ada di tengah-tengah, atau di paling atas. Itu menentukan brand teman-teman semuanya. Kalau saya merekomendasikan teman-teman semuanya ada di brand atau di pasar segmen di tengah, karena kalau di tengah itu nggak terlalu berisiko dan nggak terlalu ketat, saingan kompetisinya itu nggak terlalu ketat kayak di bawah. Kalau di bawah itu mereka selisih 2.000, selisih 5.000 aja sudah lari, luar biasa sekali. Kalau ada di pasar bawah itu seperti itu. Terus step by step yang mesti dilakukan seperti apa kalau mau membuat brand itu? Tergantung produk apa yang mau dibangun. Kalau saya sih basicnya dari clothing ya, dari pakaian. Jadi yang mau saya bahas di sini ya kurang lebihnya seputar pakaian. Kalau misal mau bangun brand minyak bulus, saya juga nggak bisa ngasih wawasan lebih, nggak bisa ngasih insight yang lebih. Mau membangun, mungkin punya penemuan yang lainnya, jus yang bisa melangsingkan tubuh atau gimana, saya nggak mau membahas lebih gimana. Itu yang pasti untuk keluar dari zona merah, kalian bisa bikin brand, tujuannya untuk bisa menaikkan harga yang teman-teman jual itu, bisa harganya lebih naik sedikit, sehingga kalau dapat harga lebih naik sedikit, keuntungan lebih banyak, bisa untuk mendevelop usaha teman-teman semuanya. Tujuannya kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau di clothing seperti apa mas tahapannya kalau mau bikin brand? Clothing ini bisa mencakup semua yang berkaitan dengan dunia fashion. Bisa sepatu, bisa sandal, bisa baju, bisa kaos, bisa hijab, bisa abaya, bisa celana yang berkaitan dengan garment, pakaian atau produk-produk fashion. Yang pasti tentukan nama itu wajib, harus menentukan pakai nama. Nama itu macam-macam lah. Ada juga yang dia mewajibkan pakai nama istrinya, nama anaknya. Terserah, nggak ada masalah. Yang pasti supaya bisa mengenal atau dikenal masyarakat lebih mudah, dikenal customer kita lebih mudah. Tapi juga ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika memilih sebuah nama. Ketika kita sudah memilih sebuah nama, jangan lupa untuk dicek di HKI, hak kekayaan intelektual. Nama tersebut sudah dipakai apa belum? Kalau nama itu sudah dipakai, ya lebih baik kita ngalah, nggak usah pakai nama itu. Karena ketika nanti brand kita sudah besar, kita mau mendaftarkan ke HKI, kita lebih kesulitan lagi karena sudah ada nama yang memakainya. Jadi coba sambil dicek dulu. Kalau nggak salah di DJKI, nanti saya berikan di video ini, DJKI kalau nggak salah, linknya ada di deskripsi untuk mengecek merek yang mungkin atau brand yang mungkin teman-teman mau cek terlebih dahulu namanya. Boleh pakai nama istri, nama suami, nama anak, ataupun nama-nama yang lainnya yang mudah diingat. Dan jangan lupa namanya ada arti yang positif untuk brand teman-teman semuanya. Kalau di clothing, setelah menentukan nama, ya label itu perlu banget. Zaman sekarang kalau mau bikin label itu gampang banget. Coba aja searching di Instagram atau di Shopee ataupun di Facebook, tinggal googling aja mau bikin cetak label woven, banyak, label sintetis banyak,
mau cetak label satin banyak, mau cetak label Foxit juga banyak, macamnya banyak banget, label sintetis, label kulit, label macam-macam. Mau cetak high-tech, mau cetak kebutuhan perklotingan ataupun kebutuhan permerekan, ada sendiri vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi itu semuanya. Teman-teman gak usah bingung, packaging juga ada yang mengatur, memikirkan juga ada, tinggal cari aja kira-kira yang bisa kuantitinya paling murah, yang bisa kuantitinya paling sedikit, coba di kontak itu yang bikin label. Setelah punya label kan kita butuh tempat produksi. Kalau di clothing kita pasti butuh tempat produksi. Ya tempat produksinya itu yang kita ajak kerjasama, kita kirim label supaya pakai label kita, terus jadi produk sesuai seperti ini, sesuai spek yang kita kehendaki. Ini kalau di produk saya RS21, saya bikin kualitas materialnya yang harus sesuai dengan keinginan saya, pola cuttingnya harus sesuai dengan keinginan saya, terus label merek, kemudian jahit-jahitannya semuanya harus sesuai dengan spek keinginan saya. Mengenai produk ini jangan lupa main-main ke website ataupun sosial media kami di rs21shophouse.com, itu di websitenya. Kalau di sosial media Instagram, Facebook ada di @rs31shophouse. Jangan lupa main-main ke sana, lihat-lihat, barangkali ada yang cocok. Terus setelah bikin label selesai, apa yang mesti dilakukan? Ya dipikirkan, kan sudah tahu nih, sudah mikirkan nih, mau main di pasar bawah, pasar tengah, atau pasar atas, atau maksudnya segmen bawah, tengah, atau atas. Mau main di produk yang agak murah atau tengah-tengah, atau yang produk yang lebih bagus. Itu setelah ditentukan, sudah diproduksi, ya tinggal kita memasarkan pakai strategi marketing yang seperti apa. Semuanya punya cara masing-masing. Namun pada era yang sekarang ini, apalagi juga ada COVID-19, COVID-19 atau Corona, yang pasti penjualan online itu sangat direkomendasikan sekali. Bisa pakai Shopee, bayar iklan di Shopee juga bisa pakai Instagram Ad ataupun Facebook Ad, ataupun bisa kerjasama dengan influencer dan YouTuber untuk memasarkan produk kita atau mengenalkan produk kita ke khalayak umum. Setelah itu semuanya tayang, misal di Instagram tayang, di YouTube tayang, kan itu ada traffic tuh, traffic ngarah ke WA, traffic ngarah ke website, traffic ngarah ke Shopee. Itu semuanya bisa menghasilkan penjualan. Berlatihlah, cobalah bagaimana menulis copywriting yang bagus, menulis kata-kata, menulis ajakan untuk membeli, deskripsi produk yang bagus, yang cakep mengenai produk yang kita jual, supaya orang lain lebih yakin lagi untuk menerima ataupun membeli produk kita. Salah satu quote terbaik yang pernah saya dengar, saya lupa dari mana, itu menjelaskan kalau menjual atau memproduksi produk bagus itu akan bisa menghadirkan repeat order, daripada kita harus menjual produk yang murah tapi kualitasnya buruk. Itu nggak menghasilkan repeat order. Kalau produk kita bagus, yang kita produksi, kita pedulikan benar kualitasnya, itu akan menghasilkan repeat order yang luar biasa bagus juga. Lebih baik harga lebih mahal, punya uang space untuk ngiklan, untuk berkembang, untuk maju, punya space untuk gaji karyawan, juga untuk ngiklan dan mendevelop produk kita. Kita kan juga perlu mendevelop, mengembangkan brand, kan juga perlu uang lebih. Bisa produksi produk-produk yang lainnya karena uangnya lebih, bisa untuk sedekah juga, kan lebih enak daripada kita perang-perangan harga terus. Capek perang-perangan harga. Memang nggak capek perang-perangan harga. Coba yang capek perang-perangan harga komen di video ini, nanti supaya ketemu sama yang lainnya yang perang-perangan harga. Jadi segitu dulu videonya kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya bisa terhindar dari perang harga atau di zona merah yang ada di marketplace saat ini,
yang perang-perangan harga, semoga kita semuanya dihindarkan dari itu semuanya dan mendapatkan profit yang bagus, mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang baik, dan keluarga kita dilindungi dari segala mara bahaya, terutama dari virus corona yang sedang ada di Indonesia saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri terlebih dahulu. Akhir kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.